Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, selamat pagi. Saya Alfian Bagas Ferdiansyah dari MC611 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan UTS metode penelitian manajemen mengenai bab 1 dan bab 2. Judulnya pengaruh current ratio, debt to asset ratio, dan total asset turnover terhadap return on asset perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Nah, pembahasan dalam kesempatan ini dibagi menjadi 9, mulai dari latar belakang sampai ke hipotesis. Nah, mengenai latar belakang, jadi kinerja keuangan perusahaan ini mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, ROA ini menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Dalam sektor pertambangan, ini memiliki karakteristik risiko yang tinggi dan tentunya sangat dipengaruhi pasarnya ini di kondisi global. Selanjutnya ini pertumbuhan sektor pertambangan di Indonesia periode 2021 sampai 2025 menunjukkan tren yang fluktuatif, bahkan mengalami kontraksi sebesar minus 0,66% pada tahun 2025. Nah, faktor yang diduga mempengaruhi return on asset dalam penelitian ini adalah yang pertama ini current ratio atau CR, yang kedua ini debt to asset ratio atau DAR, dan yang terakhir adalah total asset turnover atau TATO. Nah, selanjutnya ini current ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, rata-rata current ratio perusahaan pertambangan periode 2021 sampai 2025 ini cenderung meningkat dari 2,00 menjadi 3,05 yang mengindikasikan tingginya likuiditas. Namun ini sangat berpotensi menurunkan efisiensi penggunaan aset lancar. Selanjutnya ini debt to asset ratio mencerminkan proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Rata-rata DAR ini mengalami penurunan dari 0,49 pada tahun 2021 menjadi 0,43 di tahun 2025. Hal ini menunjukkan struktur permodalan yang semakin sehat ya, dan dengan tingkat ketergantungan utang yang lebih rendah. Selanjutnya ini Tato ini menggambarkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya nilai Tato sempat meningkat menjadi 1,06 pada tahun 2025. Namun terus menurun hingga 2025 ini menunjukkan 0,74. Hal ini tentunya menunjukkan penurunan efisiensi penggunaan aset perusahaan. Nah, return on asset sendiri ini perusahaan pertambangan menunjukkan pola fluktuatif dengan tren menurun ya, dari 23,17 pada tahun 2022 menjadi 6,33 pada 2025. Hal ini mengindikasikan melemahnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Nah, penelitian terdahulu oleh Febrianti et al. 2022, Christiani et al. 2025, dan Sari et al. 2026 menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh current ratio, debt to asset ratio, dan total asset turnover terhadap ROA. Hal ini menjadi research gap. Nah, sehingga diperlukan penelitian lanjutan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Nah, selanjutnya mengenai rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama ini adalah apakah current ratio berpengaruh terhadap return on asset perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah debt to asset ratio berpengaruh terhadap return on asset perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, apakah total asset turnover berpengaruh terhadap return on asset perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir, apakah current ratio, debt to asset ratio, dan total asset turnover berpengaruh secara simultan terhadap return on asset perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, mengenai tujuan penelitian, ini juga ada 4. Yang pertama ini mengidentifikasi dan mengukur pengaruh current ratio terhadap return on asset perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ini mengidentifikasi dan mengukur pengaruh debt to asset ratio
terhadap return aset perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, mengidentifikasi dan mengukur pengaruh total aset turnover terhadap return aset perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir, mengidentifikasi dan mengukur pengaruh current ratio, debt to asset ratio, serta total aset turnover secara simultan terhadap return aset perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, ini manfaat penelitian. Nah, yang pertama, ini bagi manajemen keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan evaluasi dan memahami bagaimana return aset ini dipengaruhi oleh variabel current ratio, debt to asset ratio, serta total asset turnover. Selanjutnya ini bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam mempertimbangkan keputusan investasi dengan mempertimbangkan ROA pada 26 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Yang ketiga, bagi akademisi dan peneliti. Nah, penelitian ini diharapkan dapat membantu akademisi dan peneliti untuk dijadikan referensi dalam kegiatan pembelajaran dan penelitian khususnya mengetahui pengaruh current ratio, debt to asset ratio, serta total asset turnover terhadap return on asset. Nah, selanjutnya ini masuk bab 2 ya, ya, kajian teori. Yang pertama ini teori manajemen keuangan. Nah, menjelaskan bahwa perusahaan harus mampu mengelola, merencanakan, dan mengendalikan dana secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan. Pengelolaan keuangan yang baik berkaitan dengan keputusan investasi, pendanaan, serta pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Yang kedua ini signaling theory, menjelaskan bahwa perusahaan memberikan sinyal informasi kepada pihak eksternal, terutama investor. Melalui laporan keuangan, informasi tersebut digunakan investor untuk menilai kondisi dan prospek perusahaan. Dalam penelitian ini, rasio keuangan seperti current ratio, debt to asset ratio, dan total asset turnover menjadi sinyal yang mencerminkan kondisi perusahaan serta mempengaruhi penilaian terhadap profitabilitas perusahaan. Yang ketiga ini agensi teori ya. Ini menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan atau prinsipal dan manajemen atau agen, di mana manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan investor, sehingga menimbulkan asimetri informasi atau perbedaan informasi. Oleh karena itu, laporan keuangan dan rasio keuangan digunakan sebagai alat untuk mengurangi ketidakpastian informasi dan membantu investor dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ini variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari return on asset sebagai indikator profitabilitas ya perusahaan, kan rasio sebagai rasio likuiditas, debt to asset rasio sebagai rasio solvabilitas, dan total asset turnover sebagai rasio aktivitas yang mengukur efektivitas penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Nah, ini keterkaitan antar variabel. Eh, Current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, maka operasional perusahaan dapat berjalan lebih lancar, sehingga berpotensi meningkatkan profitabilitas perusahaan yang diukur melalui return on asset. Yang kedua, debt to asset ratio menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Nah, tingkat utang yang tinggi dapat meningkatkan beban bunga dan risiko keuangan perusahaan, sehingga dimungkinkan berpotensi menurunkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau return on asset. Selanjutnya ini total aset turnover menunjukkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan. Nah, semakin tinggi tingkat perputaran aset, maka semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan return on asset. Terakhir, secara simultan, current ratio, debt to asset ratio, dan total asset turnover mencerminkan kondisi likuiditas, struktur pendanaan, serta efisiensi penggunaan aset perusahaan secara bersama-sama dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan return on asset. Selanjutnya ini penelitian terdahulu. Yang pertama ini penelitian terdahulu mengenai pengaruh current ratio terhadap return on asset ini menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian memperoleh hasil positif dan signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Cida Nanda dan kawan-kawan 2024, Putra dan kawan-kawan 2025, Fatwa dan kawan-kawan 2023, Julius dan Safri 2023, serta Melati dan kawan-kawan 2024 menunjukkan bahwa kan rasio ini mampu meningkatkan return on aset perusahaan. Selanjutnya, penelitian terdahulu mengenai pengaruh debt to asset ratio terhadap return on asset
menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian memperoleh hasil negatif dan signifikan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Kusumawati 2020, Naufal dan Fatihat 2023, Pangestika dan kawan-kawan 2021, Ragilian dan Rohadi 2024, serta Dewi dan Susila 2025, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat utang perusahaan, maka profitabilitas perusahaan cenderung menurun. Selanjutnya, ini penelitian terdahulu mengenai pengaruh total aset turnover terhadap return on asset menunjukkan hasil positif dan signifikan. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian Sofiani dan kawan-kawan 2018, Wani dan kawan-kawan 2019, Darminto dan Fuadati 2020, Wardana dan Sulaiman 2024, serta Santoso dan kawan-kawan 2025 menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset perusahaan mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, selanjutnya ini kerangka penelitian. Nah, kerangka penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah ya, mungkin dari fenomena, riset gap, dan studi literatur. Selanjutnya dari identifikasi masalah ada yang di lapangan ataupun dari fenomena. Selanjutnya ini pengumpulan data sekunder. Nah, tadi dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Lalu uji pemilihan model ini ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Lalu eh, apabila sudah dilakukan uji pemilihan model, maka dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dengan model penelitian terbaik yaitu random effect model. Selanjutnya ada pengujian asumsi klasik mulai dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya uji hipotesis meliputi uji T, uji F, uji T tadi adalah uji parsial, uji F-nya ini uji simultan serta koefisien determinasi dari R square. Lalu interpretasi hasil, lalu kesimpulan, dan selesai. Nah, ini hipotesisnya ada empat, yaitu H1-nya ini current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Yang H2-nya debt to asset ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset. Hipotesis ketiganya, total aset turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. H4-nya, current ratio, debt to asset ratio, dan total asset turnover berpengaruh simultan terhadap return on asset. Nah, hipotesis ini dibangun dari beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu yang terakhir ini daftar pustaka. Ini mulai dari jurnal ilmiah di dalam negeri, luar negeri, buku, website resmi gitu ya. Ada 32 32 daftar pustaka atau referensi yang digunakan dalam menyusun bab 1 dan bab 2 dalam penelitian ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian informasi atau kata-kata yang mungkin terdapat kesalahan. Demikian saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.